dari school principal to enjoy school from home. Nah, siapa tahu di sini banyak juga ya orang tua seperti saya yang mengalami sulitnya bagaimana beradaptasi dalam membantu anak belajar di rumah. Nah, kita akan bahas langsung bersama dengan kepala sekolah yang keren banget nih. Kepala sekolah ini dia baru saja mendapatkan penghargaan sebagai kepala sekolah terbaik dari Kemendikbud pada saat sertifikasi kepala sekolah. Jadi bagus banget. Nanti kita akan bahas dari sudut pandang itu ya. Kita akan panggil ya untuk Miss Dini. Ya, kita akan panggil dulu Miss Dininya. Oke, ya jadi Miss Dini ini dia sudah berdedikasi selama 18 tahun sebagai pendidik dan saat ini dia berperan sebagai kepala sekolah selama 12 tahun di Teruna Muda Elementary School. Jadi, Miss Dini berpengalaman menggunakan berbagai jenis kurikulum nih selain kurikulum nasional yaitu Cambridge, Singapura kurikulum dan juga IB. Nah, ini kita undang Miss Dininya ya. Oke. Halo Miss Dini. Oke, kita masih tunggu ya. Jadi Miss Dini ini hebat banget. Ya. Halo Miss Dini. Aku baru memperkenalkan Miss Dini nih. Selamat ya Miss ya. Jadi kepala sekolah terbaik di Kabupaten Bogor. Kenapa? Jelas nggak suaranya? Suaranya agak terputus-putus Miss Dini. Nggak apa-apa. Mungkin sambungannya. Ya oke. Nah, udah lebih jelas sip. Iya, saya baru memperkenalkan Miss Dini nih. Sebelumnya saya ucapkan selamat Miss Dini karena baru mendapatkan penghargaan ya Miss ya sebagai kepala sekolah terbaik gitu ya se-Kabupaten Bogor untuk sertifikasi kepala sekolah. Saya tahu itu sertifikasi perjuangannya dan ternyata Miss Dini bisa terbaik dari 100 peserta. Selamat ya Miss. Terima kasih Miss Neta. Iya, nah kita juga bahas nih Miss kan saat ini memang saya sebagai orang tua juga ya, tapi juga sebagai dosen, sebagai pengajar. Jadi saya merasakan dua-duanya nih Miss, kerepotan sebagai orang tua dalam membimbing anaknya belajar di sekolah, terutama anak-anak usia SD ya. Dan juga saya juga sebagai pengajar yang harus mengubah nih cara pengajaran jadi online. Nah mungkin Miss Dini bisa cerita nih kalau di sekolah Miss Dini itu seperti apa? Oke, halo semuanya yang sedang menyimak, terima kasih ya sudah bergabung sama kita. Iya, tadi terima kasih Miss Neta sudah diperkenalkan. Di Teruna Muda Elementary School itu kita ada jenjang dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Ada sekitar 400 anak murid kami gitu ya, dengan latar belakang yang berbeda gitu. Dan semuanya sekarang harus beradaptasi dengan belajar di rumah atau distant learning atau pembelajaran jauh gitu ya. Jadi memang yang dibutuhkan sekarang adalah kemampuan guru dan orang tua untuk bekerja sama agar itu pembelajaran jarak jauh itu bisa bermakna buat anak-anak gitu ya Miss Neta ya. Jadi di sekolah kami karena kita punya latar belakang orang tua yang berbeda-beda, ada 400 murid kami yang latar belakangnya berbeda-beda, akses fasilitas internet dan lain-lain juga berbeda-beda gitu ya. Jadi kita berusaha untuk mengakomodir semua murid-murid kami dan kebutuhan mereka untuk belajar dengan cara memberikan tugas atau home assignment dengan program yang namanya home learning and assignment. Itu program kita. Jadi setiap hari, setiap pagi jam 7 pagi, guru-guru, wali kelas atau homeroom teacher akan meng-email kepada orang tua jadwal hari itu apa saja yang harus dilakukan. Bukan hanya jadwal belajar ya Miss Neta ya, tapi jadwal untuk life skill, jadwal untuk sunbathing, jadwal untuk light exercises, untuk gerak tubuh dan lain. Jadi wholesome gitu ya, komprehensif ya. Ya, setelah diberikan email di pagi hari, orang tua akan melihat dan mendownload, dan di situ juga akan diberikan link video pembelajaran, di mana link video pembelajaran ini dikhususkan untuk anak Teruna Muda Elementary School, murid-murid Teruna Muda Elementary School. Itu akan melink ke YouTube tertentu, di mana YouTube-nya itu unlisted, jadi tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, jadi sampai sekarang guru-guru sudah membuat sekitar 200 video pembelajaran. Jadi dalam satu setengah sudah terbuat 200 video pembelajaran, di mana anak-anak bisa tidak perlu selalu online gitu ya, tidak perlu koneksinya harus, misalnya kalau ada online kelas via Zoom atau Google Meet itu kan betul-betul harus pada saat itu mereka hadir, tapi kalau
koneksi bagus, betul gitu, untuk melihat video pembelajaran tersebut. Nanti ketika sore hari semua tugas sudah selesai, baru orang tua mengupload hasil kerja anak-anaknya, berikan kepada home teacher. Nah, itu yang kami lakukan di sekolah kami. Nah, kendalanya apa nih, Miss, selama pembelajaran jarak jauh ini, Miss? Ya, jadi memang ketika Miss Neta menghubungi saya, Miss, ayo yuk kita ngobrol mengenai pembelajaran jarak jauh ini, school from home gitu ya. Terus kita, oke, ayo, betul, kita penting banget nih harus bantu orang tua, dan kita juga sharing sesama orang tua, karena Miss Neta orang tua, saya orang tua juga. Perlu sekali untuk membantu mereka, untuk kira-kira orang tua lain melakukannya seperti apa gitu ya, supaya banyak kaya pembelajaran. Nah, judulnya How to Enjoy School from Home. Jadi sebetulnya yang diperlukan oleh orang tua dan unit keluarga atau family unit gitu ya, adalah sekarang itu harus survive dulu gitu. Survive dulu dengan rutin baru, dengan normalitas yang baru gitu ya. Nanti setelah sudah survive atau sudah terbentuk struktur atau pola yang didapati efektif, baru nanti bisa enjoy gitu. Nah, terjadi sekarang ini adalah masih banyak yang kewalahan gitu ya, anak-anak masih belum termotivasi, anak-anak masih banyak yang menghindari tugas-tugas, masih ada teriakan mama dan papa, masih ada tangisan-tangisan ya, untuk mengerjakan ya. Jadi itu yang juga harus orang tua bekerja sama untuk mencari pola yang sesuai, struktur belajar yang sesuai di rumah gitu. Jadi kendala-kendala itu pasti ada, dan yang memang harus kita pahami adalah hal ini adalah hal yang baru untuk semua orang yang Miss Neta, bukan hanya untuk anak dan orang tua, tapi juga untuk guru dan kepala sekolah atau sekolah saya gitu. Jadi program yang kita buat juga pada saat itu ya harus dibuat secepatnya gitu ya, untuk supaya anak-anak bisa belajar di rumah, sehingga pihak sekolah juga harus terbuka, pihak saya dan guru-guru terbuka masukan dari orang tua. Jadi kalau ada orang tua, Miss Dini, saya kesulitan di sini, oh iya, coba kita carikan solusinya bersama-sama, sehingga pembelajaran di rumah bisa efektif gitu ya. Karena dinamika setiap keluarga itu berbeda-beda ya Miss Neta ya. Ada yang orang tuanya bekerja di rumah, ada yang harus masih bekerja di luar rumah gitu ya. Ada yang di rumah itu tidak ada lagi asisten rumah tangga, karena mungkin ada beberapa di sekitar perumahan kami asisten rumah tangga itu pulang pergi, dan selama pandemi tidak boleh lagi masuk ke dalam rumah. Jadi sudah tidak punya asisten rumah tangga, orang tuanya tetap kerja di luar. Jadi dinamika setiap keluarga berbeda-beda. Maka dari itu tidak ada pola atau struktur yang benar dan salah, tetapi adalah pola dan struktur yang efektif buat keluarga masing-masing. Nah, itu yang menjadi PR utama orang tua, bagaimana caranya menemukan pola struktur yang akhirnya membuat semua anggota keluarga itu bisa nanti pelan-pelan akhirnya enjoy atau menikmati belajar di rumah atau school from home. Tapi dimulai dengan cara terbiasa dengan rutinitas, mengikuti pola, survive dulu dengan school from home ini. Tuh. Nah, jadi untuk mencari struktur dan pola yang efektif itu memang ada beberapa faktor yang menentukan. Tadi yang saya sebutkan pertama adalah dinamika keluarga yang berbeda gitu ya. Ada yang misalnya ayahnya tetap work from home di rumah, tapi ibunya karena dia pekerja medis misalnya, atau bekerja di, ada murid saya yang orang tuanya bekerja di farmasi, tetap harus masuk gitu ya, karena memproduksi obat dan lain-lain. Jadi tetap harus bekerja di rumah. Ada yang menemani atau hanya nenek, di mana nenek kita tahu tidak punya authority seperti orang tua gitu ya. Ada yang seperti itu, atau ada yang semuanya work from home, orang tuanya, anak-anaknya school from home gitu ya. Itu dinamika yang berbeda-beda. Pada saat sekarang ini yang dipelajari oleh anak sebetulnya bukan hanya pola-pola baru gitu ya, tetapi juga dia akan belajar melihat bagaimana orang tuanya itu menghadapi perubahan gitu. Jadi kalau orang tidak panik, lalu berdiskusi bersama bagaimana menciptakan jadwal, misalnya seperti yang kemarin disampaikan oleh psikolog Tania ya, bahwa buat jadwal bersama gitu ya. Orang tua akan memberikan jadwal dasarnya sesuai dengan program sekolah, lalu anak-anak diminta masukan. Oke,
oke, kamu aktivitas apa yang kamu mau di antara jadwal-jadwal yang sudah dibuat itu gitu. Dan jadwalnya jangan melulu belajar ya, tapi ada jadwal istirahat. Iya, ada jadwal bermain juga. Ada jadwal seperti yang kita buat dari sekolah, tapi ada jadwal indoor activity untuk main, ada jadwal misalnya bisa video call sama temennya gitu ya, ngobrol sama temennya, karena mereka pasti sangat kehilangan teman-temannya ketika school from home. Iya, itu penting banget tuh Miss. Nah, jadi dengarkan juga apa yang anak mau, tetapi orang tua harus menjadi pemimpin untuk menentukan kira-kira pola apa dan jadwal struktur apa yang akan dipakai. Itu yang saya tanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bisa jadi kendala, tapi bisa juga sebetulnya ini bukan kendala, tergantung dengan komunikasi atau relasi orang tua dan anak gitu ya. Karena komunikasi dan relasi anak di rumah ketika belajar itu kan pasti berbeda dengan komunikasi dan guru ya di sekolah gitu ya. Jadi kalau di sekolah misalnya pagi-pagi guru anak-anak datang, guru akan bilang good morning, how are you gitu. Terus lalu mereka akan mencoba membangkitkan mood positif anak-anak gitu ya, supaya anak-anak termotivasi pagi-pagi. How are you today? Where did you go during the weekend gitu. Jadi mereka mulai seperti itu. Nah, harus bisa juga seperti itu gitu. Jadi orang tua harus, itu adalah peran yang harus dijalankan orang tua, yaitu supaya mood anak di pagi hari ketika mulai aktivitas itu bisa dijalankan dengan baik. Jadi untuk membangkitkan mood yang positif gitu. Itu yang harus juga dilakukan. Jadi kalau Wah, ini bagus banget Miss. Kayaknya orang tua suka lupa tuh Miss ya. gimana nih? Bagus banget tipsnya, karena kadang orang tua suka lupa ya Miss ya, untuk membangkitkan mood anak ya. Betul. Karena gini, ini akan jadi kendala apabila relation atau relasi dan komunikasi antara orang tua dan anak itu belum terjalin dengan baik gitu ya. Jadi, tapi nggak terlambat, sekarang harus bisa dimulai, diperbaiki gitu ya. Jadi kalau misalnya orang tua sudah punya komunikasi yang baik gitu ya, bisa memotivasi anak-anak dengan baik, itu akan menjadi suatu hal yang bisa dipelajari dengan cepat gitu, bisa jadi fast learner. Tetapi memang anaknya masih suka marah-marah sama mamanya gitu ya, atau misalnya suka tidak terima kalau ditegur sama mamanya gitu ya, itu bisa jadi kendala yang sangat besar sekarang gitu, karena sekarang orang tua harus menjadi pemimpin atau yang menjalankan struktur. Betul. Nah itu yang bisa jadi kendala yang kedua. Lalu juga ya, jadi yang tadi saya sampaikan sama Miss Neta bahwa memang anak-anak sekarang ini belajar bukan hanya belajar dari apa yang sekolah berikan gitu ya Miss ya, tapi belajar dari bagaimana orang tua di rumah, ini kan tips buat orang tua ya. Jadi orang tua di rumah itu merespon terhadap krisis ini, ya kan? Apakah kita tenang, lalu duduk misalnya dua untuk sama-sama memikirkan bagaimana schedule-nya, lalu memanggil anak-anak mengasihkan schedule-nya. Jadi ya mulai besok kita akan school from home. Misalnya anaknya 3, jadwalnya dibuat masing-masing gitu. Kamu ada yang mau ditambahkan di jadwal tersebut gitu ya, misalnya ya, bangun pagi seperti ini, mandi siap-siap seperti ke sekolah, tidak ada perbedaan. Semua rutinitas dijalankan seperti biasa. Mungkin yang biasanya harus berangkat lebih pagi karena harus berkendara menuju sekolah, mungkin waktu itu bisa diganti untuk membantu orang tua menyiapkan sarapan misalnya gitu ya. Jadi ada hal-hal yang harus tetap dilakukan di rumah gitu ya. Rutinitas yang biasa di sekolah tetap dilakukan di rumah, sehingga itu membuat anak-anak jadi disiplin setiap harinya Senin sampai Jumat ketika waktu belajar efektif gitu ya Miss Neta ya. Nah itu yang perlu diberikan pengertian kepada anak-anak harus diberikan pemahaman akan hal itu gitu. Atau mungkin juga ada yang anak-anak yang melihat bahwa orang tuanya panik gitu ya, terus anaknya nggak bisa mengikuti atau belajar dari online class atau video pembelajaran, tetapi ternyata nggak ngerti gitu, nggak paham gitu, terus nanya terus sama mamanya gitu, Ma ini gimana caranya, ini gimana sih, gimana bikin yang mau Orang tuanya ya Miss ya. betul. Lalu bagaimana
bagaimana cara orang tua menanggapi hal itu juga akan membuat ini akan jadi pelajaran buat anak-anak gitu. Jadi gini, kalau orang tua misalnya menanggapinya dengan tenang gitu ya, oh ya, mana yang nggak tahu? Oke, ini, waduh, nih kebetulan mama juga nggak tahu nih, atau papa juga nggak tahu nih, ini mengenai ini. Gimana kalau kita catat dulu, kita kerjain yang lain dulu, nanti kalau kita udah selesai satu hari, kita WA homeroom teacher-nya, atau kita email homeroom teacher-nya atau wali kelasnya, kita tanya, gimana sih, tolong terangin lagi, gitu ya. Atau anak-anak ketika merengek, atau misalnya, aduh nggak tahu, bingung, kalut, dan lain-lain, orang tua malah panik, malah marah, gitu aja nggak bisa, gitu. Oke, mama telepon gurunya, miss, ini tolong video call sekarang, terangin anak saya, gitu. Jadi, anak akan melihat, oh kok cara mengatasi krisis atau cara mengatasi masalah ini dengan panik dan dengan emosi, tidak ada pengendalian. Justru itu yang sekarang dilihat anak di rumah, dan itu menjadi peran yang sangat penting buat orang tua, menunjukkan bahwa pengendalian diri, bisa beradaptasi, bisa berkomunikasi dengan baik dengan guru ketika ingin bertanya, itu adalah menjadi pembelajaran yang paling penting di masa krisis ini. Gitu, wah, bagus banget ini ya. Kadang orang tua mungkin miss ya, untuk masalah itu. Kadang orang tua lebih fokus ke akademisnya ya, kan tugas belum selesai gimana gitu. Tapi tidak melihat bahwa sebenarnya sarana yang bagus sekali untuk kita mengajarkan soft skill ya. Bagaimana cara kita mengendalikan diri, mengendalikan emosi, mengatasi masalah, lalu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Karena itu benar banget sih, anak pasti akan melihat respon orang tua. Karena anak sendiri juga mungkin bingung harus bagaimana gitu ya. Jadi ya, orang pertama yang dia lihat ya orang tuanya. Ini tips yang bagus banget nih buat para orang tua. Kadang kita nggak aware, Miss. Kita fokusnya hanya ke tugas sekolah aja gitu. Pokoknya tugasnya beres. Ada lagi, ya tugasnya harus beres pokoknya gitu. Iya, jadi mungkin saya bisa tambahkan juga, Miss Neta, bahwa peran guru gitu ya, peran guru itu kan banyak sekali ya. Peran guru itu bukan cuma mengajar gitu. Ada peran-peran guru yang sekarang ketika school from home atau pembelajaran jarak jauh atau distance learning terpaksa harus diambil perannya oleh orang tua gitu. Apa sih? Apa tuh? Ya, peran orang tua harus tahu ya. Pertama, peran guru yang masih bisa dilakukan ya, Miss Neta ya. Ini peran guru yang masih bisa dilakukan guru. Yang pertama adalah menyiapkan materi pelajaran, masih bisa dong. Ya kan? Bisa, ya, masih bisa. Platform, bisa buat email, bisa pakai platform online yang ada sekarang. Yang kedua, mengajarkan materi pelajaran masih bisa dong, pakai video pelajaran, link ke YouTube, atau mengajarkan secara online gitu ya, kelas online, itu masih bisa dilakukan. Lalu peran guru yang ketiga, memonitor dan mengevaluasi hasil. Ketika hasil sudah dikembalikan ke guru, guru akan memonitor pemahaman, oh ternyata tidak paham, kok hasilnya kurang ya, mengevaluasi, oh berarti anak ini pemahamannya kurang. Nah itu, tiga peran itu masih bisa dilakukan oleh guru. Tapi ternyata ada peran ada peran lain, sebetulnya banyak peran yang tidak bisa dilakukan oleh guru dan harus digantikan oleh orang tua. Tapi di sini saya hanya akan menyampaikan tiga peran penting yang dilakukan oleh guru yang sekarang selama pembelajaran jarak jauh ini tidak bisa lagi dilakukan oleh mereka. Yaitu yang pertama, membimbing keteraturan dan kedisiplinan belajar gitu. Mereka kan pendidik itu kan membimbing kedisiplinan dan keteraturan belajar. Jadi kalau pagi-pagi ketika datang seperti tadi bilang, good morning, oke, take out your books, siapkan bukunya, alat-alat tulisnya dan lain-lain gitu kan. Duduk, siapkan diary-nya, ditaruh di sana, dibuka jadwalnya, jam pertama belajar apa, itu adalah peran guru, membimbing kedisiplinan dan keteraturan. Misalnya ada anak-anak yang kok bukunya nggak ada gitu ya, guru yang mengingatkan, ayo bukunya keluarkan, mana tadi PR-nya, itu kedisiplinan untuk mengikuti jadwal di sekolah itu yang melakukan guru selama ini. Tapi ketika di rumah terpaksa orang tua yang harus melakukan gitu, membimbing kedisiplinan keteraturan ketika proses belajar. Itu yang pertama. Kedua, memotivasi anak dalam menjalani proses belajar. Kalau di sekolah yang itu guru gitu ya, jadi ayo dong, misalnya ngeliat anak-anak kok bengong gitu ya, kok kenapa, ada apa yang nggak paham gitu ya, ayo bisa, ayo coba kita coba lagi, ayo coba kamu coba lagi gitu ya, atau melihat bersemangat gitu. Oh, lalu guru membuat game
games atau quiz atau aktivitas kelas yang menyemangati anak-anak untuk melakukan pembelajaran tersebut gitu ya. Atau kalau kita lagi seminar tuh icebreaker gitu ya. Jadi membuat hal-hal yang bisa membuat anak-anak termotivasi gitu ya. Nah itu yang kedua, itu tidak bisa lagi dilakukan oleh guru gitu karena ya dengan keterbatasan pembelajaran jarak jauh ini. Yang ketiga adalah menjadi fasilitator untuk berdiskusi dan untuk mencari bila ada masalah gitu. Kalau anak-anak itu kan kalau ada apa-apa di sekolah kan, Miss please help Mister, please help us gitu ya. Jadi kita nggak ngerti gitu. Atau misalnya ada permasalahan dengan pelajarannya atau dengan temannya, dia yang akan guru akan menjadi fasilitator untuk berdiskusi dan akan menjadi tempat anak untuk sama-sama mencari jalan keluar. Nah itu yang sekarang tidak bisa dilakukan guru. Begitu anak-anak ketika belajar melihat video pembelajaran dan dia tidak paham, dia tidak akan bisa tanya gitu. Begitu juga ketika kelas online, walaupun sedang online, dia mungkin sungkan gitu ya di depan teman-temannya langsung nanya, Miss aku nggak ngerti, mungkin sungkan gitu ya, atau mungkin internet connection juga yang mungkin putus-putus gitu ya. Jadi mereka akan bertanya sama orang tuanya dan peran itu yang harus diambil. Kalau orang tuanya tidak, bukan berarti orang tua harus mengajarkan gitu ya, tetapi orang tua mencarikan solusi gimana nggak ngerti. Oke, kira-kira teman kamu ada nggak yang bisa? Yuk kita coba diskusi sama teman-teman gitu. Atau kalau teman-temannya nggak ngerti juga atau nggak bisa diajak berdiskusi juga, kita tanya sama subject teacher atau homeroom teacher kamu. Jadi menjadi fasilitator mencarikan jalan keluar, bersama-sama berdiskusi mencari jalan keluar ketika ada masalah. Ada permasalahan yang di minggu-minggu awal, salah satu guru itu menyampaikan kepada saya bahwa orang tua itu telepon gurunya bahwa katanya anaknya sampai nangis gitu ya, nangis betul-betul frustasi sekali gitu ya. Saya bilang kenapa, ada apa? Katanya tidak bisa mengerjakan pekerjaan art. Saya bilang art itu prakarya gitu ya. Padahal kalau menurut saya gitu ya. Bisa anak suka ya. Betul gitu. Nah jadi saya lihat di sini kadang-kadang rasa frustasinya anak-anak atau kecemasannya anak-anak ketika tidak memahami itu bukan semata-mata karena dia tidak bisa memahami pelajaran gitu ya, tetapi juga bisa karena dia lelah atau mungkin dia ada perasaan-perasaan lain yang tidak nyaman gitu ya, sehingga respon orang tua ketika anak seperti itu sangat penting. Disitulah peran orang tua. Oh nangis misalnya, nggak bisa, kenapa? Nggak tahu gimana cara melipat origaminya, kok nggak jadi gitu ya, padahal udah ngikutin video gitu ya, tapi nggak bisa gitu. Oh ya udah, mungkin sudah capek karena sudah lelah dari sudah belajar, tinggalkan dulu, yuk kita lakukan hal yang lain dulu yuk gitu. Nanti kalau misalnya kita udah betul istirahat dan lain-lain, mungkin kita coba lagi, nanti kita buka lagi videonya, coba kita kerjakan lagi. Jadi orang tuanya jangan ikut frustasi gitu ya. Kalau anak-anak ketika mengalami hal seperti ini, kita menjadi fasilitator gitu, kita mencarikan jalan keluar gitu kepada mereka, menenangkan, mencarikan jalan keluar. Oh nggak apa-apa, pelajaran prakarya kan tidak dikumpulkan besok misalnya, atau tidak harus diupload hasilnya besok gitu ya, masih ada waktu 3 hari lagi, nggak apa-apa, besok aja kita coba, hari ini udah capek, yuk istirahat dulu yuk gitu. Jadi orang tua harus tetap memberikan respon yang positif. Dan Miss Neta itu susah banget untuk tetap positif. Susah Miss. Aku juga jadi orang tua. Aduh, susah banget kan Miss. Apalagi kalau kita udah punya standar sendiri, harapan-harapan sendiri kan. Nah itu kadang maksudnya kayak ternyata tempo kerja anak kita tidak secepat kita misalnya, jadi kita menuntut dia lebih. Nah itu kan, atau kita inginnya hasil pekerjaannya seperfect mungkin gitu, kita melihatnya lebih ke hasil bukan ke proses. Nah itu gimana tuh Miss, tips buat orang tua agar bisa lebih sabar ya bisa lebih mengenali anaknya, tempo kerja anaknya gitu. Kembali lagi di awal, ada, menurut saya pribadi, ada 2 keterampilan yang harus dimiliki oleh orang tua, 2 skills yang harus dimiliki pada saat krisis ini, penting sekali. Yang pertama adalah keterampilan beradaptasi dan keterampilan berkomunikasi gitu ya. 2 ini harus ditunjukkan oleh tua kepada anak-anak, dan orang tua harus menjadi role model gitu untuk itu. Jadi bagaimana cara kita beradaptasi ya dalam kondisi krisis seperti ini semua orang keluar dari zona nyaman, ini semua hal baru buat orang, kita harus turunkan ekspektasi kita gitu ya. Yang dulu ekspektasinya anaknya bisa ikut olimpiade matematika internasional gitu ya. Sekarang
lagi ekspektasinya harus, oh iya yang penting matematikanya mengerti dulu gitu. Atau pastinya tadinya anaknya harus dapat nilai 80, 70 atau paham betul matematika, sekarang jangan. Yang intermediate soalnya misalnya, oh jangan, sekarang yang basic, asal foundation, pelajaran foundationnya paham, itu cukup dulu gitu. Jadi seperti ini kita harus bisa beradaptasi. Oh, ketika nanti semua rutinitas sudah berjalan dengan lebih nyaman, baru kita naikkan lagi ekspektasi kita, kita tambah lagi kita kepada anak. Jadi itu yang disebut dengan keterampilan adaptasi atau adaptation skill gitu ya. Lalu yang kedua adalah communication skill. Ini juga penting banget buat orang tua, apalagi orang tua seperti Miss Reta atau saya yang work from home, bekerja di rumah. Yang kerjaannya juga non-stop harus bekerja, nggak bisa bantuin anak gitu ya. Jadi kita harus kerja ya, ada dan lain-lain. Nah, yang harus dilakukan adalah kita memberikan waktu kepada anak, misalnya berbagi tugas ya sama ayah, sama ibu gitu ya. Oke, ada waktu ketika kamu harus jadi independent learner, harus belajar sendiri sesuai schedule, sesuai jadwal dilakukan, tapi nanti jam 10 dikasih waktu misalnya 20 menit untuk bertanya gitu. Jadi, stop dulu pekerjaannya, ngasih waktu dulu 20 menit jam 10. Nanti jam 3 kalau ada pertanyaan lagi nanyanya nggak ke mama tapi ke papa misalnya. Iya ya. Diberikan akses. Namun anak diberikan pengertian bahwa tidak selamanya dia merongrong terus orang tuanya gitu. Tidak boleh. Betul, jadi harus didudukkan sama-sama dan diberikan pemahaman bahwa jadwalmu seperti ini, jadwal mama seperti ini, gitu ya. Jadi nanti kita ketemu jam sekian ketika recess atau ketika istirahat, gitu ya. Kalau yang lagi nggak puasa sambil ngemil, gitu ya, sambil ngemil boleh sama mamanya untuk, oh ya, aku tadi nggak bisa ini, nggak ngerti ini, gimana dong mah, gitu ya. Oke, kita cari kabarnya. Oh, kalau mama bisa ngajarin, mama ajarin. Tapi kalau mama nggak bisa ngajarin, ya udah nanti kita catat dulu, nanti kita tanya sama homeroom teacher, gitu ya. Nanti mama email homeroom teachernya gitu ya. Begitu juga nanti kalau ada dari recess itu sampai nanti sudah selesai, ada lagi pertanyaan, dia catat dulu atau nanti dia tahan dulu ketika jam tertentu dia akan bicara kepada papahnya. Misalnya, papa, tadi aku ternyata setelah yang itu nggak bisa, ada lagi kendala yang lain, yang ini nggak bisa juga, nggak ngerti sama sekali. Ya udah, nanti papa temenin ya malaman dikit ya, nonton video pembelajarannya lagi, diulang lagi videonya pembelajaran, siapa tahu atau besok lah, kan masih ada waktu, nggak apa-apa gitu ya. Jadi orang tua harus bisa berkomunikasi kepada anak sehingga orang tua lagi bekerja di rumah, work from home, juga nggak emosi gitu ya. Anaknya, mami, aku gimana nih caranya? Nggak bisa, nggak ngerti. Jadi orang tuanya frustasi, kata misalnya bilang terus, yaudah deh kerjain aja deh, hasilnya mamanya aja yang ngerjain. Ya jangan. Nggak apa-apa. Ini hasil bukan segalanya gitu ya. Yang penting anak-anak kita dan proses yang dijalankan anak-anak itu sudah sesuai dengan rutinitas dan anak-anak sudah pelan-pelan bisa nyaman, belum enjoy tapi bisa nyaman dulu dengan rutinitas yang ada, berubah semua rutinitas di sekolah itu pindah ke rumah gitu. Tapi bagaimana meningkatkan motivasi anak nih Miss? Kadang kan ketika dia nggak sekolah, nggak ketemu temannya, nah itu biasanya motivasinya kan menurun nih Miss, apalagi untuk anak-anak yang masih kelas 1, 2, 3 lah ya, yang masih kelas bawah gitu ya, masih perlu dampingan orang tua. Nah itu bagaimana? Mungkin Miss ada tips-tips untuk meningkatkan motivasi anak agar tidak hanya eksternal terus motivasinya. Betul. Iya, Miss Neta, waktu itu sempat juga saya dapat informasi dari salah satu guru di Teruna Muda yang ngirimin foto ke saya bahwa mamanya bilang ke gurunya, ini Miss gimana ya, anaknya lagi tiduran di kasur gitu ya, katanya udah nggak mau melakukan apa-apa, nggak mau ngerjain apa-apa, pokoknya udah fed up lah ya, udah nggak mau deh ya, udah lelah gitu ya. Ini bagaimana? Ya, yang betul kata Miss Neta, yang guru bisa berikan adalah mengatakan kepada orang tua bahwa ayo Bu, dimotivasi untuk semangat belajar. Tapi gimana sih cara orang tua memotivasi gitu ya? Gimana kalau udah kayak begitu ya? Nah, yang tadi saya sampaikan berhubungan erat dengan hubungan relasi dan komunikasi anak. Apabila dan anak hubungan relasi dan komunikasi nggak bagus, pasti orang tua membujuk, bisa menentukan, bisa ayo jangan ke bangun dari tempat tidur, kita belajar di sana aja, duduk di sofa, tapi dalam kondisi duduk jangan sambil tiduran gitu ya. Ada
misalnya anak-anak yang waktu itu saya pernah masuk ke Zoom kelas salah satu guru gitu ya, ada anak yang pakai seragam misalnya, padahal kita tidak mewajibkan dia pakai seragam, rambutnya rapi, habis keramas gitu ya, disisir rapi, terus pakai seragam gitu. Jadi itu yang memang harus dilakukan gitu. Jadi anak-anak diajar siap gitu ya Miss ya. Betul. Lebih siap. Betul. Jadi setiap pagi itu rutinitasnya itu diberikan pemahaman kepada anak. Ini seperti rutinitas belajar biasa loh, sekolah loh. Cuman sekolahnya pindah ke rumah gitu, gurunya pindah ke laptop, ke handphone gitu ya. Tapi sebetulnya sama rutinitasnya. Jadi jangan juga anak-anak itu dibiarkan bangun siang atau dibiarkan malas hari. Jangan, tetap rutinitas, keteraturan, kedisiplinan tetap dilakukan seperti kalau sedang mau sekolah, pergi berangkat ke sekolah. Nah, waktu itu pernah juga yayasan sekolah kami itu mengadakan semacam training buat guru-guru, training untuk karakter building, di mana salah satu isinya itu adalah bagaimana cara guru-guru itu yang juga manusia, yang juga pasti kadang-kadang down motivasinya gitu ya, bagaimana untuk bisa terus positif untuk memotivasi murid. Padahal kita sendiri pasti secara pribadi mungkin di belakangnya banyak sekali permasalahan gitu ya, tapi kan kita tidak boleh terlihat frustasi atau terlihat lelah di depan murid-murid gitu. Yang kita harus lakukan adalah ketika kita mau mulai pelajaran, itu kita harus siap secara fisik, kita ya dapat fisik ya, mandi, bersih dan lain-lain. Lalu kita harus self affirmation gitu ya. Self affirmation itu menyatakan diri kita sendiri bahwa saya akan bertemu dengan anak-anak dan saya akan menjadi motivator buat mereka dan memberikan motivasi kepada mereka, dan saya harus positif. Malah salah satu trainer itu memberikan solusi gitu ya, bahwa dia karena suka musik gitu ya, pagi-pagi dengerin musik yang bersemangat gitu ya, sehingga ketika yang bersemangat dia jadi lebih positif gitu ya, lebih semangat, sehingga ketika nanti ketemu anak-anak walaupun banyak masalah, pagi-pagi bisa good morning, how are you gitu. Jadi itu suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh orang tua sekarang dalam masa krisis gitu. Ketika pagi-pagi membangunkan anak tidur untuk mempersiapkan diri, pagi-pagi itu adalah mood yang terpenting gitu. Jadi mungkin orang tua sebelum keluar kamar harus juga mempersiapkan mental gitu ya. Harus marah-marah, nggak boleh cemberut gitu ya, tidak boleh banyak tuntutan, harus positif, harus sabar, harus ceria, dan membangunkan anak-anak dengan energi yang positif. Ketika membangunkan anak, ayo bangun, ayo kakak, adek bangun. Energi tertular ya Miss ya, energi tertular gitu ya. Energi. Jadi memang itu yang tadi saya sebutkan, peran guru di sekolah yang harus diambil oleh orang tua di rumah ya, untuk menjaga mood, memulai mood ketika pelajaran, dan itu sangat penting di pagi hari. Dan saya sarankan bisa anak-anak seperti yang saya lakukan juga di rumah. Saya juga kalau sedang bekerja di rumah, kalau kita sudah mau bekerja, anak-anak sudah mau belajar, jangan pakai baju tidur, jangan pakai baju rumah boleh, tapi yang bersih dan seperti kita siap untuk melakukan suatu kegiatan. Itu juga yang disampaikan kepada anak-anak. Jadi anak-anak jangan, kalau boleh saya sarankan, jangan buka laptop atau nonton video pembelajarannya pakai HP di kasur gitu ya, di atas kasur gitu ya. Duduk di meja makan bersama-sama nggak apa-apa, misalnya 3 bersaudara bersama-sama, bertiga nggak masalah gitu ya, biar nggak sendiri di meja belajarnya masing-masing, tetapi dalam posisi di mana dia siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran gitu. Nah itu sangat penting di pagi hari. Motivasi pagi hari, mood pagi hari itu harus dibangun oleh orang tua. Bagaimana caranya? Harus orang tua yang merubah, atau bukan yang membentuk gitu ya, yang mencoba bentuk, menularkan seperti misalnya tadi bilang, energi yang positif. Jadi dimulai dari orang tua yang pagi-pagi itu juga harus positif dulu energinya. Nah, kemarin Miss dari psikolog Tania ada area khusus Miss, area khusus untuk belajar, itu juga bagus banget ya Miss ya. Jadi emang di area itu anak memang jadi siap gitu, itu di area itu dia akan sekolah online ya. Ya betul, jadi semua barang-barangnya di situ misalnya. Jadi nggak di kasur gitu ya Miss ya, nggak tidur-tiduran, nggak sambil. Iya, yang saya lihat juga, saya suka perhatikan anak-anak murid saya ketika di Zoom kelas, ada beberapa juga yang sudah punya area belajar. Bahkan saya lihat, saya
sama orang tuanya bagus sekali. Di situ dia dua bersaudara, saya lihat ketika adiknya sedang Zoom kelas, kakaknya lagi lihat jadwalnya sudah ditempel gitu, jadwal untuk hari ini. Kita libatkan anak kita untuk, kalau jadwalnya untuk yang jadwal setiap hari berubah bisa yang dihapus, ya nanti anak-anak bisa menulis sendiri untuk jadwal hari ini kalau kakak-kakaknya sudah bisa gitu ya, untuk menuliskan sendiri. Mungkin kalau kelas 1, kelas 2 belum, orang tua yang harus menuliskan jadwalnya, tapi memang harus ada area belajar dan tidak boleh di tempat tidur gitu. Jadi harus mungkin secara fisik, secara mental, sehingga mindful gitu ya, mindfulness bahwa dia akan belajar gitu. Siap ya, untuk lebih siap gitu ya. Oke, nah sekarang orang tua juga sering mengeluh nih Miss, mengeluh dengan banyaknya tugas. Jadi terkesan-kesan guru tuh jadi kayak debt collector gitu loh. Menagih-nagih tugas. Nah, jadi ya apa ya Miss yang harus dilakukan? Karena saya mengerti, saya juga dosen ya Miss, saya juga mengerti, maksud saya tugas itu juga penting ya untuk kita memastikan pembelajaran itu tercapai gitu. Tapi mungkin dari sisi orang tua, aduh saya juga ada kerjaan lain dari kantor, ditambah harus memonitor tugas anak. Nah, itu gimana Miss tipsnya? Ya, untuk siswa SMP dan SMA, preteens dan teenagers, kalau menurut saya memberikan tenggat waktu yang cukup pendek itu sudah bisa, gitu ya, karena mereka sudah punya kemampuan sendiri untuk memanage dirinya sendiri, self organization, self discipline sudah bisa. Mereka sudah di SD ketika 6 tahun sudah belajar keteraturan atau working habit. Tetapi kalau itu terjadi di SD atau bahkan mungkin di TK atau di PAUD, ya jangan ya, harus dikomunikasikan sama pihak sekolah kalau menurut saya. Jadi memang pengumpulan tugas itu 3-4 hari atau 2-3 hari. Jangan pada hari ini berikan tugas, sorenya harus dikumpulkan gitu. Kecuali misalnya atau semacam ulangan atau tes, itu mungkin bisa, tapi kan jarang gitu ya. Tapi untuk tugas yang sehari-hari itu mungkin bisa dikomunikasikan kepada sekolah bahwa pengumpulan tugas itu jangan pada hari itu juga gitu ya, dikasih agak lama sehingga orang tua itu juga bisa mencari dengan dinamika keluarga yang berbeda-beda, mencari jalan keluar bagaimana supaya semua pelajaran dan tugas-tugas itu bisa terlaksana dengan baik gitu. Jadi memang harus disesuaikan dengan jenjang masing-masing. Kalau menurut saya sekarang fokus kita sebagai sekolah ini, cara dari pihak sekolah, karena lagi orientasinya adalah hasil maksimal gitu, bukan gitu ya, hasil yang maksimal anak-anak tidak gitu. Tapi orientasi sekolah itu harus masih dalam kondisi anak-anak itu mau belajar, bisa rutin dalam belajar di rumah gitu ya, bisa menjadi independent learner pelan-pelan setelah pola terbentuk, bisa menjadi independent learner, tidak dikit-dikit gangguin mama, dikit-dikit gangguin papa. Nah setelah itu bisa, baru nanti sekolah akan punya goals yang kemudian adalah supaya pemahaman anak-anak itu maksimal. Tapi di awal ini memang orientasinya tidak boleh kepada hasil dari pembelajaran, tapi proses yang dijalani anak-anak itu, anak-anak harus bisa nyaman dulu berproses seperti itu sehingga komunikasi di rumah tidak ada teriakan-teriakan, tangisan-tangisan gitu ya, tidak ada tekanan-tekanan yang terlalu luar biasa. Kalau itu sudah bisa nyaman, baru nanti sekolah akan melihat, oh ya kelihatannya sudah mulai stabil, nanti sekolah akan menentukan lagi goalnya untuk supaya anak-anak itu pemahamannya lebih tinggi lagi gitu. Nah, tadi bagus banget Miss untuk tips yang anak jadi independent learner. Tapi ada juga justru anak ketika sekolah online gitu ya Miss, dia malah jadi sangat pemalu dan justru malah jadi sangat bergantung sama orang tuanya. Jadi dikit-dikit nanya apakah jawabannya sudah benar atau belum. Lalu dia nggak langsung berani jawab ke gurunya, tapi nanya orang tuanya. Kan ada yang seperti itu ya Miss ya, justru malah nggak pede ketika ada orang tuanya. Nah itu bagaimana Miss tipsnya? Ya memang kembali lagi kepada hubungan orang tua dan anak di rumah gitu ya. Jadi kalau memang hal tersebut sudah ditemukan, orang tua melihat oh ketika ada orang tua ternyata dia malah tidak mau menjawab pertanyaan, atau dia malah malu gitu ya, atau dia malah takut menjawab salah gitu ya, melakukan kesalahan dia malah takut gitu ya. Jadi mungkin yang harus dilakukan orang tua adalah kalau memang itu ditemukan oleh orang tua menemukan hal tersebut, berarti mungkin orang tua harus bicara kepada anak bahwa kalau lagi nggak apa-apa sampaikan aja gitu ya. Kalau misalnya kamu malu, mungkin kalau
online test tuh biasa kalau Zoom tuh ada chat, di bagian chat bisa di private chat, menjawab lewat private chat ke gurunya gitu ya. Nah, misalnya ya misalnya bisa dicarikan solusi-solusi sehingga anak-anak itu lebih berani. Tapi intinya adalah ketika anak itu sudah mau gitu dan sudah merasa nyaman untuk mengikuti pembelajaran semacam ini gitu ya, dan dia sudah sedikit-sedikit menerima pembelajaran ini gitu ya, kalau menurut saya itu sudah cukup baik untuk awal mulanya dulu gitu ya. Iya, karena kan ada beberapa anak yang nggak mau kayak videonya itu diperlihatkan gitu loh, Miss. Kalau misalnya Zoom kan ada yang videonya tutup, dia malah malu, iya malah ditutup gitu kan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi orang tua bisa membantu anak supaya nyaman dulu ya, pertama ya, itu penting banget ya, Miss, buat supaya anak nyaman dengan segala perubahan yang terjadi, karena memang tidak mudah juga ya buat anak untuk menggunakan aplikasi online kayak gitu ya. Kalau yang saya temukan di anak saya tuh mereka jadi ini, Miss, chatting-chattingan tapi simbol-simbol itu loh, Miss. Jadi nggak memperhatikan guru, malah stiker-stiker gitu. Ya, ya. Jadi area bermain malah. Ya, jadi memang buat orang tua yang perlu disampaikan kepada anak-anak, dikomunikasikan adalah yang penting mereka nyaman dulu berada di kelas gitu ya. Kenapa nggak mau kelihatan wajahnya? Ya mungkin karena malu, ya nggak apa-apa. Tapi asal mereka masih mau mendengarkan dulu gitu ya, masih mau menjawab misalnya lewat private chat ke gurunya gitu ya, atau di chat roomnya dia sudah mau jawab gitu ya, pelan-pelan gitu. Nanti kalau misalnya tetap diajak bicara, dikomunikasikan bahwa oh ya kalau misalnya ternyata tidak ada kendala yang lain, ya kenapa tidak memperlihatkan wajahnya sehingga gurunya bisa lihat juga gitu, bisa melihat raut wajahnya, mengerti atau tidak. Kalau diminta untuk menunjukkan angka dengan tangan bisa pakai tangan gitu dan lain-lain. Jadi terus dimonitor komunikasinya dengan anak gitu. Iya, ini bagi para teman-teman yang bergabung di sini bisa sampaikan pertanyaan juga ya. Jadi Miss ini juga akan siap nih memberikan tips and trick. Saya rangkum dulu ya, Miss. Jadi bagus banget yang sudah Miss ini sampaikan. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang baru bergabung sehingga tidak ikut dari awal. Jadi memang ketika school from home ini ada beberapa peran-peran guru yang akhirnya harus digantikan oleh orang tua gitu. Peran guru yaitu dalam membimbing keteraturan dan kedisiplinan belajar anak ketika proses belajar. Ya, penting sekali buat orang tua yang memotivasi anak gitu untuk belajar, terutama di saat pagi hari ya, membangun mood pagi hari itu penting sekali supaya anak tertarik dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan kalau bisa rutinitasnya itu dibuat sama seperti ketika berada di sekolah ya, jam bangun pagi, lalu area khusus untuk belajar, dan orang tua juga menjadi fasilitator diskusi, jadi menjadi tempat di mana anak-anak bisa sama-sama mencari jalan keluar. Ini kan selama ini guru ya, tapi disinilah peran orang tua membantu anak ketika anak mengalami kesulitan. Mungkin anak nggak bisa langsung tanya ke guru, nah anak bisa tanya ke orang tuanya terlebih dahulu. Kalaupun orang tuanya tidak mengerti, orang tuanya bisa menjadi jembatan ya, menyambungkan ke gurunya sehingga anak bisa bertanya ke guru. Lalu yang terpenting juga tadi adalah bagaimana orang tua punya keterampilan beradaptasi ya, karena anak itu sangat meniru melihat bagaimana orang tua dalam masa krisis ini, apakah bisa tetap tenang, apakah dengan emosi. Jadi bagaimana peran orang tua di sini akan sangat penting. Anak sangat melihat sikap orang tua dalam menghadapi krisis ini. Lalu yang kedua adalah keterampilan berkomunikasi. Nah, penting sekali untuk kita juga untuk menurunkan harapan dulu ya, karena yang penting proses dulu, yang penting anak enjoy dulu, nyaman dulu dengan situasi ini. Setelah nyaman baru dia mulai enjoy dengan pembelajaran yang terjadi. Setelah itu baru setelah struktur terbangun, baru dinaikkan lagi standarnya. Dan penting juga untuk membuat anak jadi independent learner. Jadi walaupun ada orang tua di rumah, tapi anak tidak tergantung pada orang tua. Oleh sebab itu penting untuk berikan batasan-batasan, jadwal yang jelas, kapan orang tua bisa ditanyai, sehingga di situ anak jadi bisa tahu kapan dia harus mengerjakan sendiri, kapan dia bisa bertanya kepada orang tuanya. Dan yang penting juga untuk masalah tugas, cobalah biarkan anak yang mengerjakan dahulu, karena yang penting adalah proses itu harus disampaikan benar-benar ke orang tua. Jangan sampai orang tuanya stres karena tugas anaknya juga
udah stres ya yang ada jadinya tadi yang Miss Dini bilang teriakan, marah dan sebagainya, dan anak akhirnya tidak termotivasi belajar. Karena memang di kondisi krisis sekarang ini yang terpenting adalah kita bisa merasa nyaman dulu dengan keadaan sekarang, beradaptasi dengan keadaan sekarang, dan akhirnya kita bisa mulai menikmati keadaan sekarang, new normal ya Miss ya. Dari Miss Dini ada tambahan lagi Miss? Kayaknya belum ada pertanyaan nih dari teman-teman. Mungkin dari Miss Dini ada lagi pesan-pesannya? Yang perlu juga orang tua ingat bahwa kondisi seperti ini adalah untuk orang tua juga belajar gitu ya, dan kondisi ini dialami oleh semua orang, tidak hanya 1-2 orang. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya melihat, jangan membandingkan dengan keluarga lain yang dinamikanya berbeda. Misalnya kok kelihatannya keluarga lain atau orang tua itu udah santai ya, udah punya polanya gitu ya, wah itu tidak bisa gitu ya, karena jangan membandingkan gitu, karena ini di saat ini semua orang menjadi jadi peserta didik gitu ya, jadi belajar gitu ya. Nah, orang tua penting untuk menjadi fast learner gitu, untuk menjadi fast learner, karena dia perlu membantu anaknya untuk beradaptasi. Maka dari itu orang tua dululah yang harus menjadi fast learner. Bagaimana cara menjadi fast learner yang baik? Ya dengan mempunyai 2 keterampilan tadi itu, keterampilan beradaptasi, keterampilan berkomunikasi. Kita melihat kondisi, oh ya kondisinya seperti ini, program dari sekolah semacam ini, ekspektasi saya terhadap anak seperti ini. Oke, kalau gitu sekarang saya duduk dengan suami istri, ayah dan ibu, duduk berdua merancang bagaimana pembelajaran yang baik di rumah, schedule-nya seperti apa, orang tua bapak atau ayah perannya seperti apa, orang tua ibu perannya seperti apa. Begitu sudah dapat pola yang disetujui bersama, lalu panggil anak-anak untuk mengkomunikasikan kepada anak-anak, lalu dengar keinginan anak seperti apa untuk bisa berkontribusi dalam jadwal tersebut. Nah, itulah kalau menurut saya yang paling penting dilakukan pertama kali oleh orang tua, sehingga rutinitas pola struktur rumah itu ketika school from home atau belajar dari rumah itu bisa terjalin dengan baik. Wow, bagus banget ya Miss. Nah itu dia tuh, melibatkan peran ayah juga ya. Ini kadang yang ibu-ibu suka lupa tuh. Jadi kecapean sendiri, kewalahan sendiri, padahal ayah tuh bisa berperan besar banget untuk membantu dan mendidik anaknya. Makanya kalau misalnya bebannya dibagi 2 ya, semua keluarga saling membantu dan anak sendiri juga akhirnya punya tanggung jawab sendiri, itu akan membuat jadi lebih ringan ya, dan akhirnya bisa menikmati proses belajar dari rumah ini ya Miss ya. Ya. Oke, Miss Dini ini udah sebentar lagi udah mau selesai. Nah di Instagram ini dia kalau selesai 1 jam dia akan mati sendiri. Jadi mungkin dari Miss Dini ada tips-tips atau pesan-pesan yang bisa disampaikan? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini hal baru untuk semua. Kita semua dipaksa keluar dari zona nyaman gitu ya. Semuanya merasakan tantangan-tantangan, tekanan-tekanan, itu dirasakan oleh semua orang. Orang tua yang bekerja di rumah, orang tua yang bekerja di luar, maupun orang tua yang memang tadinya sudah tidak bekerja di rumah pun harus mendampingi anak-anaknya. Tekanan-tekanan itu selalu ada, dan yang akan menentukan gitu ya, yang akan menentukan apakah nanti kita sukses berhasil melalui ini adalah respon kita. Ingat itu gitu ya. Bagaimana kita merespon kondisi ini gitu ya, itu yang akan menentukan keberhasilan kita dan akan menentukan keberhasilan sang anak gitu. Karena anak itu akan melihat bahwa oke, orang tua saya dengan kondisi yang baru seperti ini, perubahan total yang drastis, jadi saya belajar merespon secara positif gitu. Jangan sampai itu hilang momen dimana kita melihat hanya orang ekspektasi terlalu tinggi, ingin hasil yang baik, frustasi dilampiaskan ke anak misalnya karena anak tidak bisa memahami. Tapi perlihatkan juga bahwa orang tua berusaha untuk memberikan respon yang positif dengan cara membantu anak untuk menciptakan struktur yang baik, membimbing dia untuk bisa jadi independent learner, memberikan dia waktu untuk belajar sendiri, dan memberikan dia waktu untuk berinteraksi dengan orang tua ketika ada
permasalahan gitu ya, lalu dengan di pagi hari membuat moodnya yang baik gitu, sehingga peran dari guru yang tadinya di pagi hari memotivasi dan untuk menciptakan mood baik ketika belajar itu tercipta gitu. Jadi anak-anak melihat, oh oke, dalam kondisi seperti ini orang tua saya ternyata responnya baik, responnya positif. Jadi dia tetap semangat, karena orang tuanya juga kelihatan tetap bersemangat. Ya, saya itu misalnya Iya, ini menurut saya juga waktu yang sangat bagus sekali ya, justru di masa kritis ini orang tua bisa lebih mengenal anaknya ya. Mungkin selama ini orang tua kira proses pembelajaran hanya ke sekolah atau beres gitu ya, tapi saat ini jadi kenal, oh ya ampun ternyata anak saya tuh gaya belajarnya misalnya dia harus banyak visual, harus banyak gambar, benda konkret, alat bantu, atau oh dia ternyata kinestetik sekali misalnya, dia harus loncat-loncat dulu, jalan-jalan dulu, atau harus memperagakan terlebih dahulu, dan orang tua jadi makin melihat nih prosesnya, oh ternyata untuk anak saya dia butuh waktu yang lebih lama, jadi selama ini mungkin orang tua terlalu tinggi gitu ya harapannya, sehingga membuat apa namanya yang penting sekolah dan yang penting tahu beres, dan selama ini diserahkan kepada guru. Nah justru ini momennya ya, orang tua makin mengenali anaknya ya, dan masa adaptasi adalah tidak bisa cepat ya gitu ya, karena transisi dari belajar di sekolah dengan interaksi dengan teman, dengan guru, dan peran-peran semua pendidik dan mengajar diambil oleh guru, dan sekarang harus diambil oleh orang tua sebagian, peran guru tersebut itu tidak bisa langsung berjalan dengan lancar. Jadi tidak jarang sekali saya dengar ada orang yang mencoba hal baru langsung sukses luar biasa gitu ya. Oh ya, ada tantangan dulu, kegagalan-kegagalan di mana dia belajar dan oh ternyata tidak bisa seperti ini, oke ganti polanya, ganti strukturnya, oh ternyata ini tidak bekerja, oh untuk si kakak bisa, ternyata untuk si adik nggak bisa kayak begini. Jadi itu memang cara kita merespon, coba tangan ya Miss ya. Oh, itu yang paling penting, orang tua menjadi fasilitator untuk itu. Jadi terbangunnya struktur yang baik untuk anak-anak itu belajar di rumah. Kalau anak-anak sudah bisa jadi independent learner tadi seperti yang saya sampaikan kepada Miss Neta, ketika dia sudah bisa mengikuti jadwal, ketika dia tahu kapan berinteraksi dengan orang tua dan kapan dia harus belajar sendiri, wah itu akan bisa nyaman, sangat nyaman, dan nanti ujungnya akan bisa maksimal pencapaiannya, ekspektasinya bisa tinggi, dan juga malah seperti yang kita sampaikan di judul, bisa enjoy akhirnya dengan situasi yang semacam ini. Oke Miss Dini, aduh bagus banget nih tips and triknya ya Miss, berguna juga buat saya sebagai orang tua. karena memang di situasi seperti ini ya memang benar kata Miss Dini bilang, nggak ada struktur yang benar-benar cocok atau pas, jadi kita harus coba salah, karena itu sangat tergantung pada dinamika keluarga masing-masing ya Miss ya, dan beda anak beda sifat lagi, pendekatannya juga harus beda lagi gitu ya. Jadi tips dari Miss Dini ini semoga bisa berguna juga buat orang tua lain di sana. Jadi yang penting memang mulai dari kita dulu, kitanya tenang, kita bisa beradaptasi dengan baik dari situasi krisis ini, kita pun akhirnya nanti bisa mengkomunikasikannya dengan anak kita juga secara baik juga. Dan tadi penting sekali untuk menetapkan struktur, rutinitas, batasan-batasan, sehingga anak kita juga tahu apa yang dia bisa lakukan sendiri, apa yang dia bisa tanyakan kepada orang tua. Dan penting sekali orang tua menjadi fasilitator justru ya, fasilitator untuk membantu anak memecahkan masalahnya gitu ya. Jadi bukan orang tua yang memecahkan masalah anak, tapi orang tua di sini lebih membimbing sehingga anaknya bisa menemukan jalan keluar dari masalahnya. Itu penting banget tuh Miss, karena ketika di rumah anak jadi bergantung sama orang tua, jadinya akhirnya apa-apa nanya orang tua. Nah di sini penting sekali orang tua untuk membuat anak menjadi independent learner. Itu itu pekerjaan jangka panjang ya Miss ya, karena emang lebih lihatnya ke proses dan itu lebih ke karakter, itu bagus sekali. Dan ya ini tips-tips dari guru yang akhirnya orang tua pun menjadi guru ya Miss ya buat anaknya, karena disinilah role model orang tua tuh sangat penting. Oke, terima kasih banyak loh Miss Dini untuk diskusi kita, sharing yang sangat berharga, walaupun hanya 1 jam, tapi banyak banget yang bisa disampaikan. Ya semoga walaupun kita nggak berharap ya kondisi ini jangka panjang, tapi kan kita sudah mendengar dari Kemendikbud bahwa tahun depan juga akhir tahun ini ya, jadi semester depan juga akan berlaku seperti ini. Nah mungkin Miss ini bisa berbagi tips juga nih buat orang tua yang untuk kenaikan kelas nih Miss, terutama kan udah semester depan tuh berarti udah kenaikan kelas ya Miss. Mungkin Miss bisa
libur lebaran nanti anak-anak masuk itu kalau di sekolah nasional akan ada yang disebut dengan PAT atau penilaian akhir tahun gitu ya. Kalau di sekolah kita itu final exam gitu ya, final exam untuk kenaikan kelas gitu. Nah, untuk itu memang yang perlu orang tua siapkan memang adalah seperti tadi, setelah seminggu atau 2 minggu libur lebaran ini, jangan sampai struktur yang sudah terbentuk selama 1,5 bulan ini berubah dan hilang gitu ya, karena tidak ada lagi pembelajaran jarak jauh gitu ya, tidak ada lagi online class, itu jangan sampai itu hilang sama sekali, sehingga nanti ketika kembali untuk penilaian akhir tahun atau final exam, anak-anak sudah tidak lagi memahami pola dia untuk melakukan school from home atau pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Jadi mungkin kedisiplinan dasar seperti bangun pagi, menyiapkan, membereskan tempat tidurnya sendiri, hal-hal yang memang soft skill, life skill itu tetap dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti setelah libur, walaupun libur lebih santai, lebih banyak istirahat, lebih banyak waktu keluarga, bermain bersama keluarga, nanti ketika masuk ke sekolah lagi untuk semester 2, untuk akhir semester 2 untuk melakukan penilaian akhir tahun atau final exam sebelum kita terima raport, anak-anak sudah siap dengan kondisi secara fisik dan mental untuk kembali melakukan struktur school from home gitu. Jangan sampai kehilangan pola belajar tersebut atau working habit tersebut gitu. Oke, terima kasih banyak Miss Dini buat masukannya. Semoga berguna buat orang tua di sini. Jangan khawatir yang baru bergabung, biasanya kita akan membuat summary juga, itu juga bisa dibaca ya. Jadi masukan dari Miss Dini ini kita bisa praktekkan di rumah supaya kita sebagai orang tua tidak kewalahan ya Miss ya, tapi juga benar-benar bisa enjoy school from home. Oke Miss Dini, terima kasih ya. Di live IG-nya Klik Pelangi, terima kasih banyak. Iya, selamat berbuka nih buat di sini, dan jangan lupa juga untuk untuk minggu depan kita masih tetap ada IG live. Ya, masih tetap ada, yaitu kita akan dengan narasumber yang berbeda, yaitu pertama ada narasumbernya untuk hari Sabtu minggu depan jam 10 kita akan ada Ibu Leli sebagai dosen. Dia akan menceritakan tentang bagaimana nih sharingnya untuk menangani ABK. Nah itu juga kesulitan khusus nih buat orang tua ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Lalu juga di jam 4-nya, 4 sore itu ada dari kreatur yang akan membuat DIY untuk pembuatan alat-alat permainan dengan berbahan kayu. Dia akan menerangkan tools-toolsnya. Ini seru banget nih buat kegiatan anak-anak di rumah ya. Lalu di hari Minggu tanggal 17 Mei jam 4 sore itu nanti ada Simpson tentang pengelolaan keuangan keluarga. Ini penting banget ya di masa pandemi seperti ini, penghasilan keluarga jadi berkurang, jadi perlu banget ada bagaimana sih tips and trick untuk pengelolaan keuangan keluarga. Dan untuk Rabu depan tanggal 20 Mei itu juga jam 4 sore ada Anita, dia akan DIY juga untuk membuat permainan tentang brown bear. Itu bagus banget ya. Jadi di Super Parents 101 Klinik Pelangi ini memang kita akan ada banyak tips-tips yang menarik, dan juga ada DIY sehingga anak-anak punya aktivitas juga untuk dilakukan di rumah. Jadi saksikan terus ya IG Live Klinik Pelangi bersama dengan banyak narasumber yang seru pastinya. Jadi ditunggu aja nanti summary dari IG Live.